Oke, baik sobat, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, di sini satu unit televisi Samsung Smart TV untuk ukuran kalau nggak salah 43 inch. Oke, untuk keluhan televisi ini kita langsung hidupkan dari steker listrik. Nah, gambarnya seperti itu, loncat-loncat. Di sini pun sudah ditulis yang punya bahwa gambarnya loncat-loncat. Nah, kasus ini sudah sering saya coba kerjakan, memang belum pernah saya buat untuk tutorial. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Karena tidak semua bisa berhasil karena kerusakannya parah. Terkadang ada yang sangat parah kerusakannya di layar itu. Nah, kasus seperti ini biasanya yang saya temui penyebabnya short atau kerusakan di jalur raw. Kalau tidak salah, televisi ini menggunakan Ticon motherboard mainboard dengan double fleksi dari mainboard ke PCB panel. Nah, ini sudah terlihat parah, tidak ada henti-hentinya. Tidak seperti pada LG kadang getar kadang enggak. Kalau ini langsung tidak ada hentinya, atau di posisi gambarnya pun tidak ada gambar yang bagus atau berhenti gimana gitu, loncat terus. Oke, baik, sekarang saya akan bongkar dulu unit televisinya. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui untuk seri televisinya UA43KU 6000K. Oke, ini untuk tampilan belakang televisinya. Kebetulan televisinya datang tidak menggunakan kaki atau stand. Nah, oke, baik, langsung saja saya bongkar unit televisinya. Oke, di sini untuk penampakan mesin televisi 43KU 6000 ini. Di sini ada motherboardnya, power supply, dan di sini PCB panel ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa televisi ini menggunakan Ticon motherboard onboard. Nah, oke, hal pertama yang biasa saya lakukan untuk memperbaiki penyakit televisi ini yang gambarnya double bergetar itu, yaitu dengan memotong jalur raw. Nah, mungkin yang belum pernah mencoba perbaiki televisi ini akan kesusahan mencari jalur raw, apalagi di bagian fleksi yang besar ini. Karena perlu kita ketahui, kalau televisi ini kita lepas fleksi dari motherboard ke PCB panel, televisi ini akan mengalami proteksi. Jadi di sini kita kesulitan menentukan sebelah kiri atau kanan yang rusak. Yang pastinya kita harus mencoba satu-satu. Nah, di sini pun jika kita coba cut atau solasi dari fleksibel di motherboard ini, jika kita salah tutup jalur, televisinya pun akan mengalami proteksi. Kalau misal lewat dari jalur raw yang kita tutup, atau ada data tegangan ataupun data signal dari Ticonnya ke PCB panel tertutup, televisi ini akan protect. Nah, di sini saya contohkan satu, kita buka dulu untuk satu fleksi. Oke, kita tes hidupkan. Di sini kita perhatikan untuk indikator. Sini indikator, dan di sini kita lihat nanti untuk backlightnya hanya menyala sebentar. Oke, backlightnya sudah menyala sebentar. Langsung mati kembali. Bisa sobat lihat untuk indikatornya itu restart jika satu fleksi dari motherboard ke PCB panel terbuka. Di sini kita kesusahan untuk menentukan sebelah kiri atau kanan yang rusak. Oke, sekarang saya matikan kembali. Saya masukin fleksibel ini. Oke, saya hidupkan. Yang pastinya untuk indikator pasti standby setelah protect.
Jadi kita tekan lagi untuk tombol power, mungkin sampai 3 kali menekan. Nah, dia nggak proteksi lagi ya. Nah oke, baik. Nah, gambarnya masih sama, bergetar tiada henti. Lihat, tiada henti bergetar ya. Lanjut terus. Nah oke, sekarang kita akan coba memotong jalur row. Saya akan coba di sebelah kiri. Saya akan memotong jalur row yang ada di sebelah kiri. Ah, di sini dia. Ini di resistor ini semua saya akan coba lepas. Karena jika saya coba dari fleksi ini akan memakan waktu lebih lama. Karena kita perlu hitung jalurnya, jalur row yang mana saja. Jika salah tutup, televisinya akan protek. Jadi di sini saya langsung buka untuk resistor di PCB panel ini. Nah, di sini ada resistor 33,0 sama 200 ohm. 33R0, 33 ohm. Oke, langsung saja saya akan lepas semua untuk resistor di PCB panel ini. Oke, untuk resistornya sudah terlepas semua, guys. Di sini untuk resistornya sengaja tidak saya buang, mungkin di beberapa kasus ada yang harus kita sambung atau jumper biar televisinya normal. Sebenarnya untuk televisi ini saya lihat dari pertama tadi, untuk kasusnya itu mustahil kalau bisa normal 100%. Jika dilihat dari kondisinya sepertinya row-nya bermasalah kiri kanan. Oke, di sini untuk resistornya sudah pada terlepas. Sekarang coba kita lihat di balik layar, apakah ada perubahan untuk gambar televisinya. Oke, saya hidupin. Oke, sematnya sudah muncul. Channel. Sepertinya untuk perubahan ada. Nah, ini dia. Untuk perubahan ada, tapi untuk garis di sini sudah banyak betul. Lihat, tidak seperti pertama tadi loncat sana sini tiada henti. Memang yang kita kerjain ini bermasalah pada jalur row-nya betul sebelah kiri. Tetapi saya lihat dari kondisinya sekarang ini untuk row kiri kanan sudah rusak. Sudah rusak kiri kanan.
Biasanya kalau yang sebelah kanan masih normal, dia tidak akan loncat lagi seperti ini. Atau misalnya kita salah cut jalur, mungkin penyakitnya akan makin parah ya. Tapi kalau jika kita lihat dari kondisi ini sudah berubah makin baik. Tetapi untuk jalur sudah kita putus semua yang di sebelah kanan ini. Sudah saya buang semua. Memang untuk perubahannya ada lah. Tetapi mustahil kayaknya normal ini. Mustahil guys, mustahil. Untuk kerusakan LCD-nya sudah terlalu parah. Sampai untuk garis di sini begitu banyak ya. Coba kita tekan menu. Nah, ini dia. Coba stop ya. Coba kita tes picture ya, tes picture. Nah, ini dia guys hasilnya. Udah paling perfect ini. Kita coba pun di sebelah kanan itu tidak bakalan berhasil lagi ya. Ini untuk penyakitnya sudah terlalu parah. Tidak celing. Sana sebelah kasar udah. Nah, oke guys, kali ini kita gagal gajian guys. Oke, untuk video ini tetap saya upload untuk sebagai referensi cara pengecekan atau apa namanya, pengecekan dari pertama. Apalagi yang belum pernah memperbaiki unit televisi seri KU ini. Dari sini pun bisa kita potong jalur, tetapi kalau salah potong dia akan protek. Kita buka salah satu, ini akan protek juga. Mungkin sobat-sobat yang telaten untuk mencoba satu persatu jalurnya tuh cabut di sebelah kanan satu, pasang di sana satu, ya mungkin ada harapan tidak getar lagi. Tetapi kalau untuk garis seperti tadi itu tidak bakalan hilang, karena untuk pixel LCD itu sudah mati, tidak bakalan bisa lagi. Mungkin getarnya bisa jika telaten mencoba cut satu di kanan atau sambung di kiri gitu, bisa, pasti bisa. Yang penting yang bagi yang rajin sabar aja lah. Kalau ini kebetulan TV ini untuk penjual, jadi kalau minus tidak bisa jual juga. Nah, oke, baik, untuk kali ini itu saja step by step pengecekan televisi Samsung 43K U6000 ini. Semoga video saya bermanfaat ya, walau tidak celing. Yang perlu Anda kita lihat dari penikmat YouTube tutorial itu step by step pengecekan ya, bukan masalah celing sana celing sini. Oke guys, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.